Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Valencia dengan NIM 2190301006. Saya dari kelas C1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan buku kerja saya yang pertama. Saya mengambil jasa bidang kuliner atau pangan dengan unit usahanya yaitu keripik singkong. Mengapa saya memilih keripik singkong? Yang pertama, karena bahan mudah didapatkan. Dan yang kedua, cara pengolahannya lebih mudah dan tahan lama. Banyak juga orang-orang yang menyukai singkong, sehingga saya berinovasi untuk membuat keripik singkong dengan aneka rasa. Setelah saya analisis di dalam buku kerja, pada langkah yang pertama yaitu identifikasi isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Hasil rekaman saya memilih menerapkan program pelatihan etik. Untuk budaya etik yang kuat, mencakupi reputasi merek yang lebih baik, dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikutnya, pada di poin 1.2, yaitu notaris untuk perusahaan, saya memilih untuk mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Pada poin 1.3, yaitu perjanjian para founders, saya memilih untuk sifat bisnis prospektif. Lalu pada 1.4, perselisihan hukum, saya memilih untuk memenuhi semua kewajiban kontrak. Lalu ketepatan hukum. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, memilih bentuk organisasi. Pada poin 2.1, bentuk organisasi bisnis, saya memilih untuk sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, karena ini usahanya bersifat pemilik tunggal. Pada 2.2, isu-isu yang saya pilih yaitu biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Selanjutnya, untuk tahap yang ketiga adalah mendapatkan lisensi dan izin usaha. Pada poin 3.1, persyaratan izin usaha, saya memilih untuk syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Yang di sini syarat-syaratnya yaitu fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi situ, kemudian neraca perusahaan, kemudian materai 6000, foto direktur utama, penanggung jawab atau pemilik perusahaan, lalu yang terakhir adalah surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Selanjutnya, pada poin 3.2, yaitu izin pajak penjualan, saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Kemudian, pada poin 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan, saya memilih untuk tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Mengapa saya memilih itu? Karena sifat dari usaha saya yaitu milik pribadi, bukan untuk perusahaan yang bidangnya itu besar, karena ini termasuk dalam usaha kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil rekam saya di buku kerja saya yang kedua, yang berjudul Menilai Kekuatan dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru. Unit yang saya pilih tetap sama, yaitu keripik singkong. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya saya memilih untuk efisiensi. Lalu untuk statusnya saya pilih di status yang sedang. Selanjutnya pada poin 1.2 yaitu proses pengelolaan keuangan, saya memilih preparasi laporan dan juga analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Status yang saya pilih yaitu baik. Kita lanjut pada poin 1.3 yaitu laporan historis dari keuangan. Saya memilih laporan keuangan dengan status yang baik. Lanjut di 1.4, perakiraan keuangan, saya memilih untuk perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu, catatan penjualan terdahulu, yang kedua yaitu kapasitas produksi, yang ketiga faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produksi dan permintaan produk masa depannya dengan status yang baik. Selanjutnya pada elemen yang kedua yaitu identifikasi proforma laporan keuangan. Dengan kriteria untuk kerja, saya memilih di 2.1 laporan proformanya yaitu proforma laba rugi dengan status yang sedang. Kemudian pada di poin 2.2 rasio analisis, saya memilih likuiditasnya.
dengan status yang baik. Selanjutnya akan saya lanjut di buku kerja saya yang ketiga dengan judul mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Di poin 2.1, yaitu rencana seleksi, yang saya pilih adalah mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, dan mengadakan panel seleksi, kemudian jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Selanjutnya, pada poin 2.2, yaitu proses seleksi, yang saya pilih yaitu proses wawancara, dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu saya memilih melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Selanjutnya pada poin 2.3 yaitu internalisasi atau sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Selanjutnya pada poin 2.3 yaitu internalisasi atau pada proses ini yang saya pilih yaitu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Kita lanjut pada poin yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Pada 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan, saya memilih hak. Hak yang pertama yaitu hak memperoleh upah, kemudian hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, lalu hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian hak mendapatkan kesejahteraan, dan hak untuk cuti. Dan kewajiban yang saya pilih yaitu kewajiban ketaatan dan kemudian kewajiban loyalitas. Selanjutnya pada poin 3.2, prinsip hubungan industrial yang saya pilih yaitu hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, peningkatan produktivitas, dan juga peningkatan kesejahteraan bersama. Pada poin yang keempat yaitu mengelola staf. 4.1, alasan pengembangan staf yang saya pilih yaitu efisiensi dan juga kepercayaan diri. Kemudian pada poin 4.2, strategi dan program pengembangan staf, yang saya pilih adalah memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kemudian mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Selanjutnya program pengembangan stafnya yaitu saya pilih dengan pelatihan. Dan di poin 4.3 program pelatihannya yang saya pilih yaitu pelatihan untuk fungsi khusus. Kemudian pada poin 4.4 evaluasi yang saya pilih yaitu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Selanjutnya pada poin yang terakhir yaitu poin kelima, meninjau kinerja tim. Di poin 5.1 hasil kinerja yang saya pilih yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kemudian kualitas barang dan jasa. Pada poin 5.2 kompetensi diidentifikasi yang saya pilih yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pada poin 5.3 tingkat pergantian staf yang saya pilih rendah yaitu kurang dari 15%. Karena ini jatuhnya masih di dalam bisnis yang kecil. Kemudian di poin 5.4 kekompakan tim yang saya pilih yaitu kolaborasi dan juga kerjasamanya. Kita lanjut di rencana staffing. Lokasinya terletak di RGTC Blok F, ruko nomor 3. Di sini ada kolom total tenaga kerja yang diantisipasi. Untuk kategori okupasinya, saya memilih untuk pengembangan pegawai. Kemudian tanggung jawabnya yaitu dapat mengolah bahan baku mentah dengan benar agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk tugasnya dapat memilih bahan baku yang bagus untuk dipakai dan diolah agar tidak mudah rusak pada saat produksi berlangsung. Nah, di sini persyaratannya yaitu harus teliti dan selektif. Kebutuhan pelatihannya ada 2, jumlah tenaga kerjanya ada 4, perkiraan mulai bekerjanya adalah 3 hari setelah masa pelatihan. Kemudian untuk full time equivalentnya yaitu 8 jam. Kemudian perkiraan durasi kontraknya ada 1 tahun. Berikut adalah hasil dari ketiga buku kerja saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kata kalimat, dan juga pengerjaan. Saya tunggu kritik dan saran dari para pendengar. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.